Nah, di sini saya sangat terkejut sekali ya, yaitu pada saat yang lalu ketika Ganjar Pranowo sudah resmi yaitu mendeklarasikan dirinya sebagai oposisi dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Dan di sini ada statement dari Budiman Sujatmiko yang menurut saya itu sangat lucu sekali sih, yaitu Ganjar resmi deklarasi jadi oposisi, Budiman Sujatmiko kalau individu bukan oposisi tetapi kritikus. Saya terus terang, saya ingat pada waktu lalu ya, ketika Budiman Sujatmiko resmi mendukung dari pencalonan Pak Prabowo dan juga Gibran. Di situ bahkan kalau tidak salah Budiman Sujatmiko juga akan menjadi oposisi kalau idenya tidak terlaksana, yaitu pada kepemimpinan Pak Prabowo Gibran. Menurut saya ini sangat lucu sekali, ada tapinya. Tetapi menurut saya Ganjar lebih tidak abu-abu, lebih jelas dan sudah mengambil sikap, yaitu tentang kejadian pada Pilpres 2024 yang lalu. Ya, di mana banyak fenomena perpolitikan yang menurut saya sangat wow sekali dan bahkan juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dan Ganjar pun langsung gas dan tidak mau bergabung di pemerintahan. Menurut saya itu sangat jelas, tidak abu-abu, dan menurut saya juga menjadi oposisi itu sangat keren sekali. Nah, pada waktu lalu juga ada berita di sini ya. Bahkan di sini Budiman siap jadi oposisi jika Prabowo tak jalankan 6 program ini. Nah, menurut saya di situ bukan oposisi ya. Menurut saya juga di sini adalah kritikus. Ya, karena apa? Karena Budiman Sujatmiko sudah tidak mewakili partai. Entah di sini warna dari Budiman Sujatmiko warnanya apa juga saya juga kurang tahu. Yang jelas dulu adalah dari PDI Perjuangan. Tetapi karena manuver-manuver politik dari Budiman Sujatmiko sudah dicopot lah setidaknya dari kader partai PDI. Bayangkan mulai 0 hingga Budiman Sujatmiko sudah menjadi orang seperti saat ini juga dari PDIP. Tetapi gara-gara manuver saat yang lalu sungguh di luar dugaan dan menurut saya sangat mengejutkan sekali. Tiba-tiba Budiman Sujatmiko bermanuver dan mendukung Pak Prabowo. Bayangkan di 2 periode di sini Budiman Sujatmiko itu selalu yang terdepan, yaitu membela Presiden Joko Widodo dan bahkan juga menyerang dari Pak Prabowo Subianto pada saat Pilpres 2014 dan 2019. Tiba-tiba langsung bergabung dan bermanuver mendukung Pak Prabowo Gibran. Nah, menurut saya di sini juga Budiman kritikus lah, bukan oposisi. Jadi menurut saya pada waktu lalu sungguh Budiman Sujatmiko di sini tidak berkaca ya pada waktu lalu. Ketika Ganjar berada di oposisi secara tegas dan meyakinkan, malah setidaknya dikritik lah statement dari Ganjar Pranowo, yaitu bukan oposisi melainkan kritikus. Di sini saya juga heran ya, apa yang membuat Budiman Sujatmiko di sini mendukung Pak Prabowo Subianto? Apalagi kalau kita lihat misal dari di sini misalnya, yaitu dari Bang Denny Siregar, yaitu sambil menyertakan screenshot artikel berita resmi berlaku. YouTuber dan TikToker kini wajib verifikasi konten ke KPI hasil revisi Undang-Undang Penyiaran. Wow, di sini menurut saya juga sangat wow sekali ya. Resmi berlaku, YouTuber dan TikToker loh kini wajib verifikasi konten di KPI. Ini maksudnya apa juga? Padahal sudah jelas ya, yaitu KPI Komisi Penyiaran Indonesia. Misalnya saja di televisi Indonesia saja, di media TV yang hanya beberapa saja, kadang-kadang juga tidak bisa menyeleksi dengan baik. Apalagi TikToker dan juga YouTuber, bayangkan. Sungguh wow sekali lah pokoknya. Di sini dari Bang Denny Siregar bahkan dikomentari sudah oke gas belum. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya di sini. Di sini dari Vero, kayaknya nanti di zaman Prabowo ada Menteri Penerangan Bang. Kayak dulu. Jadi Bang Denny masih berteman dengan orang ini. Ceritanya sekarang dia menentang keras orang-orang yang memboikot produk yang terafiliasi dengan Israel di Indonesia. Sangat keblinger, masa media tidak boleh investigasi. Ya, di sini bahkan juga komentari RUU Penyiaran Mahfud MD keblinger, masa media tidak boleh investigasi. Ya, sangat lucu sekali. Media itu menurut saya sangat boleh lah melakukan investigasi. Ya, dia akan menjadi hebat media itu kalau punya wartawan yang bisa melakukan investigasi mendalam dengan berani, kata Mahfud. Di sini dari Ricky, semakin parah, welcome Indonesia cemas. Cuan-cuan. Senyumin aja bang, kita cuma minoritas 16%. Masih banyak tangisan tentang UKT dan lain-lain dari mereka-mereka. Yang satu keluarga pilih 02 karena bansos dan amplop. Di sini para YouTuber lapor ke pajak RI. Oh, sudahlah.
Di sini dari YPK, kalau konten Bung Deddy Kobuser tentu aman aja, tidak perlu verifikasi KPI. X Twitter masih amankah Bang? Di sini dari Jimmy, lah kan yang buat undang-undang itu DPR, ketua masih dari barisan PDIP, kok malah nyindir Oke Gas? Makin absurd pandangan politiknya. Ini PDIP penguasa, DPR katanya mau jadi oposisi, kok bikin kebijakan pro pemerintah sih? Lah dilantik aja belum kok disalahkan. Ya seperti itulah. Dan dari sini bahkan saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Itu ketika Budiman Sujatmiko setidaknya mengkritik, yaitu Ganjar Pranowo ketika berada di oposisi. Di sini menurut Budiman adalah kritikus. Di sini dari Mandor Kawat, yaitu awas nanti diserang Hasto, foto di kelurahan diturunkan. Pola namanya, yang penting punya prinsip dan integritas. Mohon maaf kami menghormati pendapat Anda, silahkan saja Anda bebas berkomentar apa saja. Kebebasan berbicara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kami mendukung Bapak Ganjar Pranowo secara personal. Perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Di sini dari Hera, kalau Budiman Lambe menjamin. Di sini dari Baguswati, Budiman itu DNA-nya PRD, makanya kalau bicara seenak jidatnya. Sini dari Gina, Budiman inget nggak 2019 gimana menghujat Pak Prabowo yang bilang Prabowo penculik, pelanggar HAM, pendukung Prabowo itu kalangan SDM rendah. Sekarang dia jilat mutanya sendiri. Kejam banget jadi tikus. Ya seperti itulah. Memang pada waktu lalu manuver dari Budiman Sujatmiko sangat wow sekali lah, sungguh di luar prediksi. Dan bahkan dari Budiman Sujatmiko di sini, wah ternyata ada gong yang lebih keras lagi, yaitu dari Presiden Joko Widodo ketika Gibran tiba-tiba maju sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Itu sungguh-sungguh membuat perdebatan dan bahkan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Saya juga penasaran ya, di sini kira-kira 6 program dari Budiman Sujatmiko seperti apa sih kalau tidak dijalankan di sini akan berada di oposisi. Nah, dari sini ada pun 6 program yang digagas, yaitu hilirisasi, digitalisasi, dekarbonisasi, konektivitas, optimalisasi dana desa, pengembangan sumber daya manusia. Nah, kita lihat ya besok. Kita lihat gimana, apakah salah satu di sini akan ya setidaknya dijalankan oleh Pak Prabowo atau keenam-enamnya di sini dijalankan. Dan kita lihat kalau misalnya tidak dijalankan oleh pemerintahan Pak Prabowo, apakah benar itu Budiman Sujatmiko akan berada di oposisi dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran? Ya kita lihat sajalah. Ya tetapi saya berharaplah semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran, semoga saja kemerdekaan pers itu semakin dijamin, dan semoga saja ya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran di situ setidaknya membuat demokrasi di Indonesia itu semakin terjaga, dan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran di situ semoga saja hak berbicara itu semakin terdepan lah.